Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen LPPM, yang saya hormati para dewan juri dan juga yang saya banggakan teman-teman mahasiswa KKN Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 59 Muneng Warangan untuk mempresentasikan hasil karya tulis kami berjudul Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Muneng Warangan, Magelang. Sebelum kami memasuki materi lebih lanjut, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 59 Muneng Warangan kali ini beranggotakan yang pertama Khairun Nisa, kemudian Fanca Rimanda Ayu, kemudian Rian Adi Prianto, dan saya sendiri Taufik Rahmansyah. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik baik formal maupun informal dan berlangsung seumur hidup. Ini merupakan proses di mana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Pendidikan berperan sebagai pengembang pola pikir masyarakat sehingga menjadi manusia yang ideal. Hal ini menjadi akar atau fondasi dari kemajuan sebuah bangsa. Tak jarang, negara-negara maju di sana cenderung memiliki kualitas pendidikan yang sangat bagus. Tingkat keberhasilan pendidikan dapat mempengaruhi keadaan sumber daya manusia pada suatu bangsa. Namun, sayangnya, angka anak tidak sekolah di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Kasus anak putus sekolah merupakan permasalahan yang perlu penanganan bersama dari pihak guru, masyarakat, dan juga pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7 hingga 12 tahun dan 12 hingga 15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata. Dalam undang-undang tersebut, setiap anak memiliki hak untuk mengembangkan diri mereka dengan meningkatkan kualitas diri mereka agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera di masa depan. Terdata pada tahun 2021, anak tidak sekolah di wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 21.440 anak. Pemerintah Kabupaten Magelang bekerja sama dengan UNICEF untuk program penanganan anak tidak sekolah ini. Pemerintah kabupaten terus mendorong program kerja yang bertujuan untuk mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah, terutama di pedesaan. Pemerintah Kabupaten Magelang berkolaborasi dengan perguruan tinggi Universitas Tidar untuk melakukan penanganan anak tidak sekolah tahap pertama, yaitu pendataan. Pada Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, tak jarang anak-anak terdata tidak sekolah. Lingkungan yang terdapat banyak anak tidak sekolah seringkali lebih mudah menambahnya angka anak tidak sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor penyebab tingginya anak putus sekolah di Desa Muneng Warangan, Magelang. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif. Nah, deskriptif kualitatif sendiri merupakan metode untuk mengembangkan teori melalui data-data yang telah diperoleh peneliti secara langsung di lapangan. Fokus penelitian pada studi ini adalah faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Nah, data yang akan kami analisis atau data yang kami analisis itu diambil melalui wawancara, survei, dan dokumentasi. Dengan instrumen yang digunakan adalah angket. Nah, angket tersebut berisi draft sesuai yang ada di aplikasi pendataan. Nah, siapa yang didata? Yang didata adalah anak usia sekolah rentang usia 3 sampai 18 tahun di Desa Muneng Warangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Nah, selanjutnya di sini ada hasil dari penelitian. Peneliti melakukan observasi dan wawancara di 6 dusun yang berada di Desa Menengwarangan untuk mendapatkan informasi terkait jumlah anak putus sekolah. Berikut adalah angka anak putus sekolah di Desa Menengwarangan. Yang pertama di sini ada jenjang pendidikan SD atau MI dengan angka anak sekolah sejumlah 6. Selanjutnya ada SMP atau MTS dengan jumlah angka anak sekolah 7 dan SMA, SMK atau MA yaitu sejumlah angka anak sekolah sejumlah 1. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai faktor dan penyebab anak putus sekolah. Yang pertama ada lingkungan, di mana lingkungan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan anak. Kondisi anak berkembang dengan baik akibat lingkungan di sekitarnya. Namun, kondisi lingkungan yang kurang baik juga akan berpengaruh buruk untuk anak. Nah, di sini berdasarkan penelitian, masyarakat yang memiliki anak tidak sekolah menyebutkan bahwa bekerja lebih baik lalu menghasilkan uang untuk biaya hidup daripada melanjutkan sekolah. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada motivasi anak. Motivasi anak dalam belajar ini dapat mempengaruhi anak untuk melakukan sesuatu termasuk dalam hal pendidikan. Kurangnya motivasi dari diri anak menjadi salah satu faktornya putus sekolah. Di usia anak sekolah pada umumnya merupakan usia wajib belajar yang sebagaimana mestinya ingin menuntut ilmu dengan semangat. Namun karena satu dan lain hal, keinginan anak untuk belajar berkurang akibat motivasi belajarnya menurun. Motivasi anak belajar selain dari diri anak tersebut juga bisa didapatkan dari motivasi orang tua, lingkungan, dan sebagainya. Nah, berdasarkan survei, beberapa masyarakat menunjukkan bahwa tidak adanya keinginan anak itu sendiri untuk sekolah karena tidak adanya kegiatan belajar yang dilakukan di rumah. Kemudian yang ketiga, ada fasilitas pendidikan. Kemudian yang ketiga ada fasilitas pendidikan atau fasilitas belajar. Fasilitas belajar anak juga diperhatikan karena fasilitas yang baik dapat mendukung kegiatan belajar anak baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Namun kenyataannya fasilitas belajar masih kurang memadai. Salah satunya sulitnya mengakses informasi pembelajaran dari internet membuat anak kesulitan belajar dari sumber di luar buku. Beberapa sekolah bahkan terpaksa tutup karena kekurangan murid. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingginya angka anak putus sekolah adalah faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah. Pada hasil penelitian Suyanto pada tahun 2016, dalam faktor ekonomi, orang tua mengalami kendala untuk membiayai anak di bidang pendidikan. Nah, faktor ekonomi yang mempengaruhi tingginya angka anak putus sekolah ini sering muncul di daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrim yang tinggi. Suatu kondisi di mana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, itu menjadi suatu ciri khas dari daerah dengan kemiskinan ekstrim yang tinggi. Nah, menurut data BPS Provinsi Jawa Tengah, persentase kemiskinan ekstrim di Magelang sebesar 2,29%. Jumlah penduduk miskin ekstrim sebesar 29.950 jiwa. Desa Menungwarangan ini menjadi salah satu desa di Kecamatan Pakis yang memiliki angka kemiskinan ekstrim yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anak yang putus sekolah, mereka memilih untuk bekerja karena mereka sadar dengan kesulitan ekonomi yang mereka alami. Hal ini juga didukung oleh penelitian Budi Lestari yang menyatakan bahwa kendala ekonomi sebagai faktor eksternal yang menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah.
Nah, kendala ini berupa kesulitan dalam membayar uang gedung, SPP bulanan, atribut sekolah lain yang wajib dibayar. Menurut para orang tua yang diwawancarai, bantuan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah selama 2 tahun terakhir ini belum juga kunjung cair ataupun diterima oleh para penerima beasiswa. Nah, hal ini tentu harus menjadi evaluasi bersama bagi pemerintah dan tiap pihak yang berperan dalam pengelolaan bantuan pendidikan. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan sekolah dalam pengelolaan beasiswa menjadi hal yang penting untuk membantu peserta didik yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Faktor berikutnya adalah faktor orang tua. Tak hanya faktor ekonomi yang memiliki andil besar bagi tingginya angka anak putus sekolah, ternyata orang tua juga memiliki andil yang penting di sini. Orang tua menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan anak. Dalam korelasi di dunia pendidikan, menurut Hero dan SNI tahun 2018, orang tua merupakan salah satu sekolah informal bagi anak. Maka dari itu, orang tua harus memberikan dukungan yang baik kepada anak selama mereka menempuh pendidikan. Nah, ketika kami melakukan wawancara dan juga observasi, kami menemukan fakta bahwa perhatian orang tua lebih diberikan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari karena kesulitan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga pendidikan anak kurang diperhatikan. Pola pikir orang tua tentang pendidikan anak juga berpengaruh dalam tingginya angka anak putus sekolah. Menurut Koordinator Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang, Sarjito AS, dalam Kompas ID tahun 2023, sebanyak 60% penyebab tingginya anak berhenti sekolah adalah pola pikir orang tua dan budaya. 40% sisanya adalah faktor ekonomi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian penulis. Nah, kurangnya contoh nyata orang-orang yang sukses dengan latar belakang pendidikan yang tinggi juga mempengaruhi pola pikir orang tua sehingga mereka berpendapat bahwa selama anak-anak mereka dapat meneruskan pekerjaan mereka sebagai seorang petani ataupun pekebun, mereka tidak harus atau tidak wajib untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor berikutnya adalah motivasi anak untuk melanjutkan sekolah. Sebelumnya dijelaskan ada motivasi anak untuk belajar. Di sini motivasi anak untuk melanjutkan sekolah ataupun pendidikan. Motivasi adalah sesuatu dalam diri yang mendorong kita untuk melakukan tindakan baik secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, kaitannya dengan pendidikan, ketika seseorang anak atau peserta didik memiliki motivasi yang kuat, motivasi belajar yang kuat, hal itu akan menginspirasi mereka untuk bersungguh-sungguh dan rajin dalam proses belajarnya. Namun, kenyataannya ketika kami melakukan proses pengumpulan data berupa wawancara, diketahui sebagian besar anak putus sekolah disebabkan oleh keinginan mereka sendiri. Keinginan mereka untuk langsung melanjutkan kerja dan tidak ingin meneruskan pendidikan. Dan biasanya keinginan mereka ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar mereka yang memang kebanyakan anak-anak di usia mereka itu tidak meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Baik, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan itu, didapatkan kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penyebab anak tidak sekolah, di antaranya yaitu lingkungan yang tidak mendukung, dorongan internal dalam diri anak itu minim, terus fasilitas pendidikan yang kurang memadai, ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai anak sekolah, terus juga tidak adanya perhatian dari orang tua dan motivasi anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang selanjutnya itu minim juga. Nah,
Adapun faktor terbesar di antara faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi adalah kesadaran orang tua dan juga kesadaran anak sendiri. Nah, yang dibutuhkan itu adalah perhatian orang tua yang lebih akan berpengaruh pada pendidikan seorang anak. Dan orang tua itu akan mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam menempuh pendidikan. Nah, saran yang kami ajukan yaitu seluruh stakeholder dalam keberhasilan anak menempuh pendidikan harus sadar dalam pelaksanaan program pemerintah desa guna mengembalikan anak supaya bersekolah kembali. Pemerintah itu sebaiknya memberikan dorongan dari internal bagi anak dan juga orang tua, serta didukung dengan program yang membantu kebutuhan untuk menempuh pendidikan secara material. Sekian presentasi kali ini. Sebelum saya menutup sesi kali ini, izinkan saya untuk mengutip sebuah pernyataan dari John Dewey. Pendidikan bukan persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.